Pada video ini, kita akan membahas materi mengurutkan dan membandingkan pecahan. Adapun pengertiannya, jika ada beberapa pecahan dengan penyebut yang sama, ingat ya, penyebut yang sama, kemudian ada lebih dari satu pecahan, ini beberapa pecahan ya, sehingga semakin besar pembilang, maka semakin besar nilai pecahan tersebut. Kemudian, semakin kecil pembilang, maka semakin kecil pula pecahan tersebut. Biar lebih memahami pengertian ini, mari kita ke contoh soal. Bandingkan dan urutkan pecahan berikut, yaitu 3/5, 1/5, 4/5, 2/5, dan 5/5. Penyelesaiannya, jadi kita misalkan dahulu bahwa pecahan ini adalah sebuah bangun persegi panjang yang dibagi dengan 5 bagian. Dari mana kita bisa melihatnya 5 bagian? Dari sini ya, dari penyebutnya. Jadi penyebut itu merupakan jumlah dari pembagi suatu pecahan. Sehingga untuk yang pertama, 3/5, jika kita buat di dalam bentuk sebuah gambar, maka seperti ini ya. Jadi ada sebuah gambar dengan 5 bagian, 1, 2, 3, 4, 5. Yang diarsir adalah 3 bagian, 1, 2, dan 3. Maka ini nilai pecahannya adalah 3/5. Untuk cara menyatakan pecahan sendiri, kalian bisa lihat di video kita sebelumnya. Selanjutnya, kita nyatakan dulu ini dalam bentuk bangun ya, atau dalam bentuk gambar 1/5. Sehingga kalau kita buat gambarnya seperti ini. Kemudian 4/5, jadi ini ya, 4 bagian dari 5 bagian. 4 bagian yang diarsir dari 5 bagian yang utuh. Selanjutnya, kita lihat juga yang bernilai 2/5. Ini sama halnya 2 bagian dari 5 bagian yang utuh. Selanjutnya, kita lihat juga ini adalah 5/5. 5/5 ini adalah 5 bagian dari 5 bagian yang utuh. Atau bisa juga dikatakan dengan 1 atau bagian yang utuh. Selanjutnya, kita urutkan seperti pada soal ya. Karena soalnya meminta diurutkan dan bandingkan, maka terlebih dahulu kita urutkan dari pecahan yang terbesar. Ingat pengertiannya, semakin besar pembilang, maka semakin besar pula nilai pecahan itu. Dan coba kita perhatikan gambar. Semakin besar dari pembilangnya, lihat ya pembilang yang ini, maka semakin banyak pula bagian yang diarsir. Sehingga di sini kita bisa mengurutkannya. Bagian yang diarsir terbanyak adalah 5/5. Maka bilangan 5/5 atau pecahan 5/5 merupakan yang terbesar. Kemudian diarsir yang terbanyak kedua adalah 4/5. Sehingga 4/5, kemudian 3/5, 3/5, 2/5, dan 1/5. Jadi begitu ya, cara mengurutkan pecahan dari nilai yang terbesar ke terkecil. Adapun nantinya, jika kalian sudah bisa memahami konsep seperti ini, kalian tidak perlu membuat gambar yang seperti kami terangkan di sini ya. Tujuan buat gambar ini supaya kalian lebih mudah mencerah di dalam mengurutkan pecahan. Dengan melihat jumlah bagian yang diarsir, maka kita bisa menentukan dari mana bagian yang diarsir paling banyak, itulah urutan dari yang terbesar. Selanjutnya, kita urutkan bagian dari yang terkecil. Kita sudah mengetahui ya, bahwa yang terbesar adalah semakin banyak arsiran. Sehingga yang terkecil adalah dari arsiran yang paling sedikit. Yaitu 1, kemudian 2/5, 3/5,
4/5, dan 5/5. Jadi, beginilah cara kita mengurutkan sebuah pecahan yang mempunyai penyebut yang sama. Begitu ya. Selanjutnya, kita bandingkan pecahan ini. Kita bandingkan dari yang terbesar. Ingat, semakin kecil pembilang, semakin kecil pula nilai pecahan. Kemudian, semakin besar pembilang, semakin besar pula nilai pecahan tersebut. Sehingga, untuk perbandingan dari urutan yang terbesar, hari yang ini, bahwa 5/5, 4/5, 3/5, 2/5, dan 1/5. Dan kita perhatikan tandanya ya, yang ini. Nah, ini dibaca 5/5 lebih dari 4/5, kemudian lebih dari 3/5, kemudian lebih dari 2/5, dan lebih dari 1/5. Sehingga ini menandakan bahwa bilangan ini semakin ke kanan semakin kecil dan semakin ke kiri semakin besar nilainya ya. Jadi yang dimaksud semakin ke kanan, dia semakin ke sini, maka nilainya akan semakin kecil. Dan kemudian jika dia semakin ke kiri, maka nilainya akan semakin besar. Begitu ya cara memahaminya. Adapun bila kalian ingin mengaplikasikannya kepada gambar, maka kita bisa membuktikan bahwa 5/5 lebih dari 4/5. Coba kita perhatikan hasilnya. 5/5 yang diarsir adalah 5 bagian. Kemudian 4/5 yang diarsir adalah 4 bagian. Maka ini sudah jelas bahwa 5/5 bagiannya lebih banyak dari 4/5. Sehingga di sini dikatakan bahwa 5/5 lebih dari 4/5. Begitu juga selanjutnya yang ke sini ya. Selanjutnya, kita bandingkan dari yang terkecil. Ingat, yang terkecil pada contoh soal ini tadi adalah 1/5. Kemudian urutannya adalah 2/5, 3/5, 4/5, dan 5/5. Dan kalian perhatikan tandanya. Yang ini. Ingat, yang ini ya. Dibaca 1/5 kurang dari 2/5, kurang dari 3/5, kurang dari 4/5, dan kurang dari 5/5. Begitu ya cara membaca tandanya yang ini. Jika tandanya berbentuk panah ke kanan, maka dia lebih dari. Kemudian jika panah yang berbentuk panah ke kiri, maka dibaca kurang dari. Untuk membuktikan jawaban ini, coba kita perhatikan 1/5 kurang dari 2/5. Coba kita lihat lagi ke gambar. 1/5 adalah 1 bagian dari 5 bagian, sehingga yang diarsir hanya 1. Kemudian 2/5, 2 bagian dari 5 bagian, yang diarsir ada 2. Maka di sini kita sudah bisa melihatnya bahwa 1/5 kurang dari 2/5. Ini berarti bahwa nilai 2/5 lebih besar dari nilai 1/5. Begitu juga halnya dalam pembuktian yang sini ya. Jadi semakin dia ke kanan, maka dia semakin besar. Kemudian seperti yang ini tadi, semakin dia ke kiri, maka dia semakin kecil nilai pembilangnya. Beginilah cara menjawab soal jika kalian menemukan soal-soal yang seperti ini. Biar lebih memahami lagi, mari kita ke contoh berikutnya. Contoh yang selanjutnya, urutkanlah pecahan berikut. Yang pertama, 3/9, 5/9, 2/9, 7/9, 6/9, 9/9, 1/9, 8/9, 4/9. Kemudian yang kedua 11/36, 9/36, 2/36, 31/36, 26/36. Penyelesaiannya ini ya, ini adalah penyelesaiannya dari urutan yang terbesar. Ingat bahwa di dalam mengurutkan pecahan dengan penyebut yang sama, kita lihat dari pembilang. Semakin besar pembilang, maka semakin besar pula nilai suatu pecahan.
Begitu juga sebaliknya ya. Semakin kecil dari pembilangnya, maka semakin kecil juga dari nilai pecahan tersebut. Dengan syarat pecahan tersebut mempunyai penyebut yang sama. Pada soal ini, soal yang pertama, kita dapat lihat bahwa pembilang pecahan soal yang satu ya, yang paling besar adalah 9, kemudian 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Maka inilah urutan dari soal yang pertama. Dari urutan yang terbesar pada pecahan ini adalah 9 per 9, 8 per 9, 7 per 9, 6 per 9, 5 per 9, 4 per 9, 3 per 9, 2 per 9, dan 1 per 9. Selanjutnya, mari kita lihat soal yang kedua. Dengan definisi pecahan yang kita ketahui tadi, bahwa pembilang yang paling besar adalah nilai pecahan yang paling besar, dengan syarat penyebutnya sama. Pada soal yang kedua, pembilang yang paling besar adalah 31, kemudian 26, 22, 11, dan 9. Sehingga urutannya dari yang terbesar adalah 31 per 36, 26 per 36, 22 per 36, 11 per 36, dan 9 per 36. Jadi begitulah ya cara kita mengurutkan bilangan dengan syarat penyebut yang sama, maka kita cari pembilang yang lebih besar terlebih dahulu jika diminta urutan dari yang terbesar. Kemudian, jika diminta urutan dari yang terkecil, maka kita cari pembilang dari yang terkecil ya. Seperti halnya pada soal yang pertama, bahwa pembilang yang terkecil adalah 1, kemudian 2 per 9, 3 per 9, 4 per 9, 5 per 9, 6 per 9, 7 per 9, 8 per 9, dan 9 per 9. Maka pada soal yang pertama ini adalah ini urutan dari nilai bilangan yang terkecil. Selanjutnya, untuk soal yang kedua, sama halnya seperti soal yang pertama ya. Kita lihat urutan dari pembilang yang terkecil, yaitu 9, 11, 22, 26, dan 31. Sehingga, urutan dari soal kedua, dari urutan yang terkecil adalah 9 per 36, 11 per 36, 22 per 36, 26 per 36, dan 31 per 36. Mudah-mudahan kalian bisa memahami ya. Kita ke contoh selanjutnya. Bandingkanlah pecahan berikut. Ingat, di sini ada 5 soal ya. Soal yang pertama adalah 3 per 9, 5 per 9, kemudian 7 per 9, 2 per 9, 8 per 9, 8 per 9, 11 per 9, 9, 11 per 36, 9 per 36, 30 per 36, 36 per 36. Jadi maksud dari soal ini, kita disuruh untuk mengisi titik-titik yang ada di tengah ini dengan nilai atau dengan notasi perbandingan pecahan. Begitu ya. Kita langsung ke penyelesaian. Coba kita lihat soal kembali. Di sini adalah 3 per 9 dan 5 per 9. Seperti pada konsep awal, pengertian dari pecahan atau soal yang pertama kita tadi, jika kita lihat dalam bentuk gambar, maka nilai dari 3 per 9 ini kurang dari 5 per 9. Dalam hal ini, 3 bagian dari 9 lebih kecil dari 5 bagian dari 9. Maka dia menggunakan tanda kurang dari. Kemudian, yang kedua, kita perhatikan lagi 7 per 9, 2 per 9. Ini berarti 7 bagian dari 9 bagian dan 2 bagian dari 9 bagian. Sehingga 7 bagian adalah lebih dari 2 per 9. Begitu ya cara menelaah soalnya. Selanjutnya, soal yang ketiga adalah 8 per 9 dan 8 per 9. Hal ini
bahwa 8/9 itu sama dengan 8/9. Maka dia menggunakan tanda perbandingannya ini ya, tanda sama dengan. Selanjutnya, soal nomor 4 yang ini, bahwa 11/36 lebih dari 9/36. Ingat, nilai pembilang yang besar, maka nilai pecahannya akan lebih besar dibanding dengan nilai pembilang yang kecil dan berlaku untuk penyebut yang sama. Dalam hal ini penyebutnya sama adalah 36, kemudian nilai pembilangnya 11 lebih besar dari 9. Sehingga jika kita bawa ke definisi dalam bentuk gambar bahwa 11 bagian lebih besar dari 9 bagian. Maka inilah digunakan tanda lebih besar. Selanjutnya yang terakhir adalah 30/36 kurang dari 36/36. Dalam hal ini merupakan tanda kurang dari. Kenapa? 30 lebih kecil dibanding 36. Sehingga 36 lah yang paling besar nilainya. Dengan penyebut yang sama, berdasarkan konsep kita menyatakan pecahan dalam bentuk gambar bahwa 30 bagian dari 36 lebih kecil dari 36 bagian dari 36. Begitu ya. Semoga kalian bisa memahami. Adapun cara membaca yang pertama adalah dibaca 3/9 kurang dari 5/9. Jadi ini adalah tanda kurang dari. Selanjutnya 7/9 lebih dari 2/9. Ingat, jika tanda panahnya ke arah kanan maka dia lebih dari, kemudian jika tanda panahnya ke arah kiri maka dia kurang dari. Kemudian karena nilai 8/9 sama dengan nilai 8/9, maka ini dibaca dengan sama dengan. Ini sama ya, seperti operasi pada penjumlahan dan pengurangan, ini adalah tanda sama dengan. Selanjutnya, karena angka 11 lebih besar dari 9, maka dia ditulis dengan lebih dari. Sehingga ini dibaca 11/36 lebih dari 9/36. Yang terakhir, tandanya adalah kurang dari. Maka pada soal nomor 5 ini dibaca 30 kurang dari 36. Nah, sampai di sini semoga kalian bisa menyelesaikan soal-soal yang berbentuk seperti ini dan mengetahui perbandingannya ya. Dengan membandingkan tanda-tanda pada persamaan. Baik, terima kasih.